Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Ude Angel yang bergerak di bidang akuntansi dagang metode perpetual, dari mulai jurnal penyesuaian sampai neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama adalah penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun supaya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi, yang sesuai dengan kondisi sebenarnya itu adalah, misalnya kan kita di awal memiliki perlengkapan 2 juta. Gak mungkin di akhir periode itu kita memiliki 2 juta juga. Pasti kita akan ada mengurangi atau menambahkan perlengkapan tersebut. Nah, di jurnal penyesuaian inilah kita akan menyesuaikan perlengkapan tersebut supaya dengan yang kondisi sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan Ude Angel. Jadi kali ini di perusahaan Ude Angel memiliki 7 jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah beban gaji yang masih harus dibayar kepada karyawan sebesar 2 juta. Nah, maksudnya tuh masih ada beban yang harus kita bayar atau kita keluarkan untuk karyawan sebesar 2 juta. Jadi jurnalnya tuh salaris expense di debit 2 juta, salaris payable di kredit 2 juta. Yang kedua, disusutkan kendaraan 2% dari harga perolehan. Jadi jurnalnya itu adalah description expense of vehicle di debit, terus accumulated description of vehicle di kredit. Yang ketiga adalah disusutkan peralatan 5% dari harga perolehan. Jadi di sini kita akan menyusutkan peralatan. Jurnalnya itu description expense of equipment di debit, accumulated description of equipment di kredit. Selanjutnya, perlengkapan yang terpakai pada bulan Desember sebesar 1.500.000. Jadi jurnalnya adalah di debit supplies expense sebesar 1.500.000, di kredit supplies 1.500.000. Selanjutnya masih ada piutang yang belum diterima dari PT Aluna sebesar 4.995.000. Jadi, jurnal dari piutang itu adalah di debitnya akun receivable sebesar 4.995.000, di kreditnya sales 4.995.000. Penyesuaian selanjutnya adalah penyesuaian periode bulan Desember total fade out lebih besar daripada total fade in. Jurnalnya fade out di debit 9 juta, fade in di kredit 8.841, income tax payable-nya 159.000. Penyesuaian terakhir itu iklan dibayar 600.000 untuk 5 kali tayang dan telah tayang 2 kali tayang. Jadi jurnalnya itu adalah advertising expense di debit 240.000, prepaid advertising di kredit 240.000. Jadi cara mencarinya itu 600 dibagi 5. Jadi dapatnya tuh 120. Jadi 120 ini dikali dengan 2, jadi 240. Yang kedua adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas menurut perusahaan dengan menurut rekening koran yang di bank untuk memastikan sesuai dan dapat menemukan perbedaannya. Jadi kali ini kita akan melihat rekonsiliasi bank yang ada di Ude Angel. Diketahui saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 17.608.650.000, sedangkan saldo menurut rekening koran sebesar 12.008.650.000. Setelah dilakukan, terdapat banyak perbedaan. Yang pertama, diterima pelunasan piutang dari toko Asia, namun belum dicatat oleh pihak bank sebesar 5.550.000. Jadi, di rekonsiliasinya itu kita catat di sebelah bank. Jadinya itu bertambah setoran dalam perjalanan kita 5.550.000. Yang kedua, bank membebankan biaya administrasi sebesar 300.000 yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi, biaya administrasi itu kita akan catat ke arah perusahaan, karena itu akan mengurangi saldo perusahaan sebesar 300.000. Selanjutnya, bank memberikan pendapatan bunga sebesar 350.000 yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi di rekonsiliasinya kita akan mencatat ke arah perusahaan ditambah pendapatan bunga sebesar 350.000.
Selanjutnya, cek yang diterima dari toko amanah 2.098.000 ditolak oleh bank karena tidak cukup dana. Jadi direkonsiliasi dicatat di arah bank sebesar 2.098.000. Selanjutnya, diterima pelunasan piutang dari PT Smiling sebesar 3.330.000 namun dicatat oleh perusahaan sebesar 3.303.000. Jadi rekonsiliasinya adalah kita catat ke arah perusahaan. Kenapa? Karena itu adalah kesalahan dalam pencatatan. Jadi 3.330 dikurang 3.303 dapat 27.000. Jadi kesalahannya itu sebesar 27.000. Rekonsiliasi yang terakhir, perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar 2.205 namun belum dicatat oleh bank. Jadi direkonsiliasinya kita catat ke arah bank karena itu akan menambah saldo bank yaitu sebesar 2.225.000. Nah, kalau yang ini adalah rekonsiliasi bank yang diarah ke perusahaan. Jadi ini menurut perusahaan. Jadi, ini yang dibutuhkan jurnal-jurnal pada rekonsiliasi bank. Yang pertama, bank service expense di debit, cash di kredit. Yang kedua, cash di debit, interest revenue di kredit. Yang ketiga, akun receivable di debit, cash di kredit. Yang keempat, cash di debit, akun receivable di kredit. Itulah jurnal-jurnal yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi bank. Yang ketiga adalah worksheet. Worksheet adalah lembar kerja atau dipergunakan sebagai mempermudah kita dalam pencatatan sebuah perusahaan. Dan di sini kita akan mengetahui apakah perusahaan kita itu berlaba atau merugi. Dan ini adalah worksheet yang ada di UD Angel. Yang keempat adalah laporan laba rugi. Sebelum kita masuk ke laporan laba rugi, laporan dibuat untuk pihak-pihak tertentu, yaitu pihak-pihak tertentunya itu adalah investor, pimpinan, sama bank. Jadi kita membuat laporan ini untuk mereka semua. Laporan laba rugi digunakan untuk sebagai mencari apakah perusahaan kita itu berlaba atau merugi. Cara mencari laporan laba rugi yaitu sales dikurang dengan sales diskon dikurang sales retur dan ditambah dengan pendapatan bunga dapatlah penjualan bersih. Penjualan bersih ditambah HPP dapatlah laba kotor. Laba kotor dikurang dengan beban-beban lalu dapatlah laba bersih. Yang kelima, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal digunakan untuk mencari hasil akhir modal dari perusahaan itu. Cara mencari perubahan modal itu modal awal ditambah dengan laba dikurang dengan prive, dapatlah modal akhir dari perusahaan itu. Yang keenam, laporan neraca. Laporan neraca dibuat untuk melihat posisi keuangan pada tanggal tertentu yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sana kita akan melihat apakah mereka berdua seimbang. Yang ketujuh, closing journal. Closing journal digunakan untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu dari nomor akun 4 sampai 9. Akun pertama yang ditutup adalah pendapatan. Pendapatan ditutup dengan income summary karena ia akan mengaruhi laporan laba rugi. Pendapatan bunga ditutup dengan income summary karena juga memengaruhi laba rugi. Beban ditutup dengan income summary karena juga memengaruhi dengan laba rugi. Laba rugi ditutup dengan equity karena mengaruhi laporan perubahan modal. Prive ditutup dengan equity karena juga mengaruhi laporan perubahan modal. Yang kedelapan adalah post closing journal. Post closing journal ini berisi akun-akun real atau akun-akun yang tersisa. Akun-akunnya itu dari akun 1 sampai akun 3. Digunakan sebagai untuk periode selanjutnya. Di post closing journal ini kita harus melihat debit dan kreditnya itu seimbang dan harus sama. Itulah penjelasan saya tentang akuntansi dagang metode perpektual dari penyesuaian sampai post closing journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.